warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Halang Kekhalifahan Manusia. B. Manusia dalam Al-Quran. Poin pertama, konsep manusia dalam Al-Quran. Mengapa konsep manusia itu harus kita cari lewat Al-Quran? Nah, sebenarnya beragam ilmu pengetahuan telah membuat definisi tentang manusia. Namun, sayangnya definisi yang dirumuskan beragam ilmu pengetahuan itu relatif terkotak-kotak atau terbagi-bagi. Sebut saja contohnya 1, ilmu biologi, di mana hanya mendefinisikan manusia dari sisi anatomi tubuhnya saja. Yang kedua, ilmu sosiologi, hanya menyentuh manusia dari sisi relasinya dengan manusia lain. Demikian juga halnya dengan ilmu psikologi, di mana hanya berbicara tentang jiwa manusia. Ilmu ini akan mengkaji apa yang memotivasi manusia untuk berbuat sesuatu. Nah, jadi singkatnya itu, ilmu pengetahuan tidak dapat memberi gambaran yang utuh tentang manusia. Nah, disinilah Al-Quran hadir untuk memberikan gambaran yang utuh tentang manusia. Al-Quran sebagai kitab suci yang mana sudah pasti kebenarannya, pastilah Al-Quran dapat mengungkap misteri manusia. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang suci dan mulia, bukan sebagai makhluk yang kotor dan dengan penuh dosa. Al-Quran juga memuliakan manusia sebagai makhluk surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan spiritual yang suci dan abadi di akhirat kelak. Meskipun ia harus melewati rintangan dan cobaan dengan beban dosa ketika melakukan kesalahan di dalam kehidupan dunia. Poin yang kedua, 3 istilah kata kunci yang mengacu pada manusia dalam Al-Quran. Ketiga kata kunci tersebut adalah pertama Basyar, yang kedua Insan, dan yang ketiga Al-Nas, yang mana mengacu pada makna pokok dan makna nasabi. Adapun pengertian dari ketiga kata kunci tersebut yaitu pertama Basyar. Istilah Basyar yang disebut 27 kali dalam Al-Quran memberikan referen pada manusia sebagai makhluk biologis. Basyar merupakan gambaran manusia secara materi maupun fisik, yang mana manusia memiliki kebutuhan untuk makan, minum, suka berjalan-jalan di pasar, dan memiliki raut wajah tertentu. Dari pengertian itulah konsep Basyar selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia. Yang kedua, Insan disebut sebanyak 65 kali dalam Al-Quran dan dengan 3 kategori. Pertama, Insan dihubungkan dengan keistimewaan sebagai khalifah pemikul amanah, yang mana istilah Insan dalam Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mengemban amanah. Yang kedua, Insan dihubungkan dengan predisposisi negatif dalam dirinya. Menurut Al-Quran, manusia itu cenderung jalim dan kafir, tergesa-gesa, bakhil, bodoh, suka berbantah dan berdebat, dan suka berbuat dosa serta meragukan hari kiamat. Yang ketiga, Insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia. Secara menarik, proses penciptaan manusia atau asal kejadian manusia dinisbahkan pada konsep Insan dan Basyar sekaligus. Sebagai Insan, manusia diciptakan dari tanah liat dan saripati tanah. Sama halnya dengan Basyar yang berasal dari tanah liat dan air. Dengan ini menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia menggambarkan secara simbolik karakteristik Basyari dan karakteristik Insani. Yang ketiga, Al-Nas. Kata Al-Nas merupakan kata kunci yang paling banyak dipakai Al-Quran, yang disebut sebanyak 240 kali dalam berbagai surah. Kata Al-Nas mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat pada Al-Quran seperti ungkapan Wamin Al-Nas yang artinya di antara manusia, di mana Al-Quran memperkenalkan tipologi kelompok. Ada manusia yang bertakwa, kafir, dan munafik. Al-Quran juga mengidentifikasi manusia sebagai manusia yang sebagai makhluk yang hanya memikirkan kehidupan dunia, berdebat tentang Allah tanpa ilmu, petunjuk, memusuhi kebenaran, dan banyak tipe-tipe lainnya. C. Proses penciptaan manusia dan faktor penggerak. Mengenai penciptaan manusia, Al-Quran menggunakan kata kalaka yang berarti pokoknya penciptaan atau bentuk. Kata kalaka itu menciptakan sesuatu yang baru tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Kalaka mengandung pengertian adanya ketentuan dan keseimbangan. 1. Tahap jasad. Jasad diterjemahkan dengan jisim, tubuh, dan benda. Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia adalah dari tanah. Dan tanah itu disebut dengan tin atau tanah lembu. Tepatnya adalah saripati atau swasala. Penciptaan dari tanah ini bermakna simbolik, yaitu saripati yang berbentuk tumbuhan atau binatang yang kemudian menjadi bahan makanan bagi manusia. Al-Quran menyatakan bahwa jasad akan kembali ke tanah. 2. Tahap hayat. Al-hayat artinya hidup. Lawan kata al-maut, yaitu berarti mati. Esensi dari makna hayat atau hidup adalah gerak. Awal mula kehidupan manusia menurut Al-Quran adalah air, sebagaimana tumbuhan dan binatang. Maksud air kehidupan di sini air yang hina dan sperma. Sperma ini kemudian membuahi sel telur yang ada dalam rahim seorang ibu. Sperma inilah yang merupakan awal kehidupan atau hayat manusia. 3. Tahap ruh. Kata ruh itu berarti ari atau angin. Aru juga disebut dengan al-nafs atau nyawa, bisa juga diartikan dengan jiwa. Ruh yang dimaksud adalah sesuatu yang diembuskan Allah dalam diri manusia dan kemudian menjadi bagian dari diri manusia. Dan Al-Quran, dalam Al-Quran, kata ruh disebut sebanyak 21 kali yang digunakan berbagai arti dan konteks. Terkadang ruh dipahami sebagai al-gus, dan ruh juga digunakan untuk menyebut al-amin sebagai sesuatu yang dibawa oleh malaikat. Ruh kiranya yang dapat membimbing hati, mendengarkan, dan memperlihatkan untuk memahami kebenaran. Selanjutnya, dari diri manusia dan potensi yang diciptakan secara fitri berfungsi sebagai penggerak tingkah laku manusia. Penggerak tingkah laku ini mempunyai peran penting, yaitu 2 hal. Pertama, mewarnai corak tingkah laku manusia. Kedua, menentukan makna, nilai, dan perbuatan tersebut. Adapun yang penggerak tingkah laku manusia, pertama fitrah. Dalam bahasa Arab, fitrah berarti belahan kejadian dan penciptaan. Kedua, syahwah. Dalam bahasa Arab, syahwah bermakna menyukai atau menyenangi.
ketiga syahwat. Dalam bahasa Arab, al-syahwat bermakna kecenderungan manusia kepada syahwat dalam makna yang negatif. Dalam tinjauan tasawuf, ketiga hal inilah yang menjadi dorongan manusia melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupannya. D. Kehambaan dan kekhalifahan. 1. Menyeimbangkan dimensi kehambaan dan menyeimbangkan dimensi kekhalifahan. Berhasil menyeimbangkan dimensi kehambaannya dengan dimensi kekhalifahannya. Memisahkan salah satu keduanya menjadi manusia mengalami keterpecahan pribadi dan mengalami penyakit kejiwaan seperti kecemasan, kesepian, kebosanan, perilaku menyimpan, dan psikomatik. Adapun yang paling baik adalah menyeimbangkan kedua fungsi tersebut dalam diri manusia itu sendiri. Sebagai hamba Allah, ia harus mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkannya. Sebagai khalifah, ia harus mengembangkan kreativitas diri sehingga ia dapat berbuat kebaikan untuk kemanusiaan. Implikasi dari kesadaran sebagai hamba ini membuat manusia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan amal-amal baik atau amal soleh yang bersifat individual maupun sosial. Seluruh ibadah tersebut harus dilaksanakannya dengan penuh kesadaran dengan orientasi pengabdian kepada Allah ikhlas. Suasana mental ini dapat berbahasa Al-Quran disebut dengan khusyuk. Kekhusyuan itu bukan hanya dilaksanakan sebagai kepuasan spiritual yang dinikmati sendiri, tetapi juga dimiliki pengaruh sosial yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan bermoral. Penting dicatat, di dalam Al-Quran, kata khalifah dengan segala derivasinya ungkapan sebanyak 127 kali dalam 12 kata jadian. Maka berkisar di antara kata kerja menggantikan, meninggalkan, atau kata benda pengganti atau pewaris. Tetapi ada juga yang artinya telah menyimpangkan, seperti berselisih, menyalahi janji atau beraneka ragam. Untuk lebih jelas, 2. Faktor yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam atau manusia pada umumnya sebagai khalifah. Agaknya yang menjadi persoalan adalah faktor apakah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam atau manusia pada umumnya sebagai khalifah. Penguasa di muka bumi ini bukanlah keputusan Allah untuk mengangkat Adam telah melahirkan gugatan daripada malaikat. Dalam kacamata sufi, setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan manusia sangat istimewa sehingga ia menjadi khalifah. Pada pertama, manusia merupakan tujuan akhir pencipta Tuhan. Kedua, manusia sebagai mikrokosmos. Dan ketiga, manusia sebagai cermin Tuhan. Berkenan dengan yang pertama, di dalam sebuah hadis ada pernyataan, kalau bukan karenamu, aku tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Walaupun yang menjadi kawan bicara adalah Nabi Muhammad SAW, bagi Arabi ini bisa juga diterapkan kepada manusia karena Nabi Muhammad merupakan simbol per excellence dari manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaan insan kamil. Berkenan dengan manusia sebagai cermin Tuhan, arti secara potensial manusia mampu untuk mereplikasikan atau memantulkan seluruh sifat ilahi. Secara biologis saja manusia telah memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat menegaskan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Meskipun demikian, perlu segera disadari bahwa kelebihan manusia yang sebenarnya terletak pada aspek spiritualnya, yang padanya sifat-sifat dan bahkan tindakan-tindakan Tuhan yang dipantulkan secara lebih sempurna. 3. Manusia mengelola dan memanfaatkan alam. Implikasi lebih jauh dari khalifah manusia yang dipantulkan secara lebih sempurna. 3. Manusia mengelola dan memanfaatkan alam. Implikasi lebih jauh dari khalifah manusia ini sebagaimana yang telah disebut di muka adalah manusia harus dapat mengelola dan memanfaatkan alam. Tugas ini hanya dapat dilakukan apabila manusia dapat mengerti alam sebagai tempat ia kehidupan dan menjalankan tugasnya. Dan proses pengertian alam ini hal yang sulit karena 3 hal. Pertama, manusia memiliki potensi akal yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dengan potensi akal itu pula sebagai kelanjutannya manusia juga diberikan kebebasan oleh Tuhan. Kedua, alam ini diciptakan Tuhan dengan ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan yang pasti dan tidak berubah-ubah sehingga sampai batas yang amat jauh bersifat predictable. Dari sini manusia dapat melakukan rekayasa alam dan memanfaatkan untuk keperluannya. Ketiga, Tuhan telah menjadikan alam ini lebih rendah dan martabatnya daripada manusia sendiri. Sebagai konsekuensi, manusia harus mampu menundukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga, saya akan menjelaskan kekhalifahan dan kalam ekonomi. Ada beberapa problem ekonomi yang melanda dunia saat ini yang membuat dunia berkali-kali mengalami krisis. Parahnya krisis ekonomi yang melanda dunia sedikit banyaknya akan berpengaruh ke Indonesia. Di samping krisis ekonomi, dunia juga mengalami krisis lainnya yang juga berpengaruh pada ekonomi. Sebut saja misalnya konflik di Timur Tengah yang belum berakhir sampai detik ini. Peperangan yang masih menghantui Israel dan Palestina, khususnya yang dilakoni Hamas, persoalan pemanasan global, HAM, lingkungan hidup, dan persoalan sosial lainnya, tentu subbab ini tidak dapat mengurangi semuanya. Kapitalisme adalah sejarah krisis. Dalam laporan Kompas, besar transaksi yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah 1,5 triliun dolar dalam sehari. Sebaliknya,
Besaran transaksi pada perdagangan dunia di sektor real hanya 6 triliun dolar setiap tahunnya. Jadi perbandingannya adalah 500 banding 6. Dengan kata lain, transaksi di sektor real hanya sekitar 1%-an dari sektor keuangan. Sementara itu, uang yang beredar dalam transaksi falas mencapai 1,3 triliun dalam setahun. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan cepat sektor keuangan semakin melejit meninggalkan sektor real. Ini adalah sebagai akibat dari pemisahan sektor finansial dengan sektor real. Menguraikan sejarah kronologis krisis ekonomi dunia secara menyeluruh. Menurut kedua penulis, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Ini berarti rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia. Sebab utama krisis ekonomi dapat dilacak dari dominasi sektor moneter atau keuangan, atau sistem uang kertas atau flat money, perbankan ribawi, pasar modal, bursa saham, falas, dan lain-lain. Atas sektor perdagangan dan jasa yang bersifat real sebelum krisis moneter dalam catatan Republik di Asia tahun 1997 sampai 1998. Misalnya dalam satu hari dana yang beredar dalam transaksi semua di pasar modal dan pasar uang dunia diperkirakan rata-rata sekitar 2 sampai 3 triliun dolar atau dalam 3 tahun sebagai asas atau prinsip ekonomi Islam. Di samping adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khalifah atau kekhalifahan, dan ma'ad atau ekskatologis atau keakhiratan. Tauhid dalam konstruksi bangunan ekonomi Islam bukan saja sebagai asas tetapi sebagai spirit bagi totalitas konsep, teoritis, dan implementasi. Untuk menjelaskan keberadaan tauhid sebagai asas atau prinsip ekonomi Islam, dijelaskan Amir Nuruddin sebagai berikut. Sebagai seseorang saudagar, Muhammad SAW selalu berniaga dengan Allah sesibuk apapun beliau dengan urusan perniagaan. Beliau tidak pernah lalai mengingat Allah. Beliau juga membawa serta Allah ke dalam pasar. Demikian pula saudagar-saudagar lain